Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Mahuris dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang ekosistem mangrove. Nah, definisi dari ekosistem mangrove ini yaitu ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan dan antara makhluk hidup itu sendiri. Terdapat di wilayah pesisir, terpengaruh pasang air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin atau payau. Baiklah, selanjutnya yaitu zonasi hutan mangrove. Penyebaran dan zonasi hutan mangrove tergantung oleh berbagai faktor lingkungan. Berikut ini tipe zonasi hutan mangrove di Indonesia, yaitu yang pertama, daerah yang paling dekat dengan laut dengan substrat agak berpasir, sering ditumbuhi oleh Avicennia. Pada zona ini biasa bersosiasi Sonetaria sp yang dominan tumbuh pada lumpur yang kaya bahan organik. Yang kedua yaitu lebih ke arah darat. Hutan mangrove umumnya didominasi oleh Rhizophyra sp. Di zona ini juga dijumpai Bruguiera sp dan Xylocarpus sp. Yang selanjutnya yaitu zona transisi antara hutan mangrove dengan hutan dataran rendah, bisa ditumbuhi oleh Nympha fruticans dan beberapa spesies palem lainnya. Berikutnya yaitu manfaat ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove bermanfaat secara ekologis dan ekonomis. Nah, yang pertama yaitu fungsi ekologis. Yang pertama yaitu pelindung garis pantai dari abrasi, mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, mencegah intrusi air laut ke daratan, tempat berpijah aneka biota laut, tempat berlindung dan berkembang biak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga. Yang terakhir yaitu sebagai pengatur iklim mikro. Nah, yang kedua yaitu fungsi ekonomis, yang mana penghasil keperluan rumah tangga seperti kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan. Yang kedua yaitu penghasil keperluan industri, bahan baku kertas. Kemudian yaitu penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, karang, madu, dan telur burung. Yang terakhir yaitu peristiwa penelitian dan pendidikan. Dan selanjutnya yaitu dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu seperti tebang habis. Nah, tebang habis ini yang akan mengakibatkan pohon mangrove digantikan oleh spesies-spesies yang nilai ekonomisnya rendah, dan hutan mangrove yang ditebang ini tidak lagi berfungsi sebagai daerah mencari makan. Yang selanjutnya yaitu seperti kegiatan pengalihan aliran air tawar, misalnya pada pembangunan imigrasi. Nah, kegiatan ini mengakibatkan mangrove didominasi dari spesies-spesies yang lebih toleran terhadap air yang menjadi lebih asin. Menurunnya tingkat kesuburan hutan mangrove karena pasokan zat-zat hara seperti aliran air tawar berkurang. Kemudian yaitu konversi menjadi lahan pertanian atau perikanan. Nah, kegiatan ini mengakibatkan mengancam regenerasi stok-stok ikan dan udang di perairan lepas pantai yang memerlukan hutan mangrove. Pencemaran laut oleh bahan-bahan pencemaran yang sebelum hutan mangrove dikonversi dapat diikat oleh substrat hutan mangrove. Selanjutnya pendangkalan perairan pantai karena pengendapan sedimen yang sebelum hutan mangrove dikonvensi mengendap di hutan mangrove. Kegiatan berikutnya yaitu pembuangan sampah cair. Nah, kegiatan ini mengakibatkan penurunan kandungan oksigen terlarut dalam air, bahkan dapat menjadi keadaan anoksik dalam air, sehingga bahan organik yang terdapat dalam dari sampah cair yang mengalami dekomposisi anaerobik yang antara lain menghasilkan hidrogen sulfida.
Kemudian yaitu pembuangan sampah padat. Nah, kegiatan ini kemungkinan terlapisnya Naumatovera dengan sampah padat yang akan mengakibatkan kematian pohon-pohon mangrove. Selanjutnya yaitu perembasan bahan-bahan pencemaran dalam sampah padat yang kemudian larut di dalam air ke perairan di sekitar pembuangan sampah. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang unik dan khas yang bernilai ekologis dan ekonomis. Yang kedua yaitu mengingat aktivitas manusia dalam pemanfaatan hutan mangrove, maka diperlukan pengolahan mangrove yang meliputi aspek perlindungan dan konversi. Dan yang terakhir yaitu dalam rangka pengolahan dikembangkan suatu pola pengawasan pengelolaan mangrove yang melibatkan semua unsur masyarakat yang terlibat. Nah, baiklah, hanya itu penyampaian dari saya tentang ekosistem mangrove. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.